Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu saya Sri Wahyuningsih SPD di channel Sri Wahyuningsih Guru Official. Kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal P3K khusus kompetensi guru 2021. Baik Bapak Ibu, kita akan membahas 25 contoh soal P3K kompetensi teknis guru dan pembahasannya. Pada tahap ini, seleksi kompetensi P3K terdiri dari 3 kompetensi, yakni kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosiokultural. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan 25 contoh soal P3K kompetensi teknis guru beserta kunci jawabannya. Untuk yang pertama, dalam proses pembelajaran, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif, maka guru perlu mempunyai sikap sebagai berikut, kecuali A. Mendorong siswa untuk membuat keputusan sendiri. B. Memberi balikan dan pengayaan sebagaimana diperlukan. C. Mengusahakan suasana belajar yang menyenangkan. D. Memasukkan unsur yang tidak diperkirakan sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, kira-kira jawabannya apa? Yang betul adalah jawabannya B, yaitu memberikan balikan dan pengayaan sebagaimana diperlukan. Untuk nomor 2, kriteria atau acuan atau pedoman dasar dalam menentukan pencapaian minimal hasil belajar peserta didik dinamakan A. Standar kompetensi lulusan atau SKL. B. Standar batas minimum kelulusan. C. Ambang batas minimum lulus. D. Nilai ketuntasan minimal. E. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Baik Bapak Ibu, kira-kira jawaban nomor 2 A, B, C, D atau E? Yang tepat adalah kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Harusnya nomor 3, akan tetapi ada yang terdelete satu nomor, maka langsung kita lanjutkan di nomor 4. Kemampuan yang dapat dilakukan atau ditampilkan untuk satu pelajaran atau kompetensi dalam mata pelajaran tertentu harus dimiliki oleh siswa disebut A. Kompetensi dasar, B. Standar kompetensi, C. Indikator, D. Kompetensi lulusan, dan E. Kompetensi atau kecakapan hidup. Baik Bapak Ibu, yang benar adalah B, yaitu standar kompetensi. Kita lanjut nomor 5. Berikut ini adalah prinsip-prinsip dalam penyusunan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran kecuali A. Memperhatikan perbedaan individu. Lalu B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik. C. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut. D. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Yang tepat jawabannya adalah E, yaitu keterkaitan dan keterpaduan isi dengan silabus. Baik Bapak Ibu, akan kita lanjut lagi. Nomor 6. Yang tidak termasuk dalam 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional adalah A. Kompetensi pedagogik. B. Kompetensi kepribadian. C. Kompetensi profesional. D. Kompetensi sosial. E. Kompetensi keahlian. Di sini yang ditanyakan yang bukan. Jawabannya apa Bapak Ibu? Jawabannya adalah E. Kompetensi keahlian. Jadi seorang guru harus mempunyai 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, B. Kepribadian, profesional, dan sosial. Untuk nomor 7, komponen RPP terdiri dari beberapa hal berikut ini kecuali A. Identitas mata pelajaran. B. Standar kompetensi. C. Kompetensi dasar. D. Presensi peserta didik. E. Kegiatan pembelajaran. Sudah biasa kita lakukan ya Bapak Ibu. Jadi yang kecuali adalah presensi peserta didik.
Nomor 8, berikut ini adalah beberapa inovasi pendidikan yang pernah dicetuskan oleh pemerintah, kecuali A. Calon Belajar Siswa Aktif atau CBSA, B. Guru Pamong, C. Sistem Belajar Jarak Jauh atau BJJ, D. Sekolah Bebas, E. Sekolah Kecil. Sering kita dengar, yaitu yang tepat jawabannya adalah D. Kecuali sekolah bebas. 9. Undang-undang yang mengatur sistem pendidikan nasional adalah A. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2003, B. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2003, C. Undang-Undang RI Nomor 20 2003, D. Undang-Undang RI Nomor 14 2003, dan E. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2003. Jawaban yang tepat adalah C. Sering kali kita dengar, yaitu Sisdiknas. Jadi undang-undang yang mengatur sistem pendidikan nasional atau Sisdiknas, yaitu Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Untuk selanjutnya yaitu nomor 10, Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 20 Tahun 2007 mengatur tentang A. Standar penilaian pendidikan, B. Standar proses belajar mengajar, C. Penilaian berbasis kelas, D. Sertifikasi guru, E. Guru dan dosen. Jawaban yang tepat apa Bapak Ibu? Yang tepat adalah A. Standar penilaian pendidikan. 11. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional ditetapkan dalam A. Bab 2 Pasal 3 UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, B. Bab 2 Pasal 3 UU Guru dan Dosen Nomor 4 Tahun 2005, C. Bab 2 Pasal 3 UU Guru dan Dosen Nomor 20 Tahun 2005, D. Bab 1 Pasal 2 UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, E. Bab 1 Pasal 3 UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Mungkin masih asing bagi kita yang tidak sering baca buku atau mungkin pengetahuan tambahan. Jawaban yang tepat adalah A, yaitu Bab 2 Pasal 3 UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Baik, mari kita lanjut Bapak Ibu. 12. Prinsip profesionalitas yang harus dimiliki dosen atau guru sesuai UU Guru dan Dosen adalah sebagai berikut, kecuali A. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme, B. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, C. Mampu mengenal karakteristik setiap siswa atau setiap mahasiswa di perguruan tinggi atau sekolah, D. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas, E. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Jawabannya apa Bapak Ibu? Nah, betul sekali jawabannya C. Mampu mengenal karakteristik setiap siswa atau setiap mahasiswa di perguruan tinggi atau sekolah. Di sini yang ditanyakan kecuali. Untuk nomor 13, yang termasuk kewajiban seorang guru dan dosen adalah A. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan mengabdikan kepada masyarakat, B. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, C. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi, D. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, E. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan penentuan kelulusan peserta didiknya. Jawaban yang tepat apa Bapak Ibu? Yaitu A. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk selanjutnya nomor 14, yang tidak termasuk aspek evaluasi kurikulum adalah A. Evaluasi hasil implementasi kurikulum, B. Evaluasi implementasi kurikulum, C. Evaluasi dokumen kurikulum, D. Evaluasi reflektif, E.
evaluasi komprehensif. Yang ditanyakan yang tidak termasuk aspek evaluasi kurikulum, yaitu jawaban yang tepat adalah E, yaitu evaluasi komprehensif. Berikutnya nomor 15. Berikut ini merupakan permasalahan dalam pendidikan yang mendasar kecuali A. Mahalnya biaya pendidikan, B. Korupsi dana pendidikan, C. Kurangnya minat masyarakat akan pendidikan, D. Kurangnya fasilitas pendidikan, dan E. Diskriminasi status guru. Jawaban yang tepat adalah C. Kurangnya minat masyarakat akan pendidikan. 16. Agar siswa bereaksi terhadap materi yang kita berikan, maka gambar yang akan digunakan sebagai media pembelajaran dalam proses belajar S-R yang harusnya adalah A. Berwarna gelap, B. Seminimal mungkin, C. Berwarna-warni, D. Semaksimal mungkin. Jawaban yang tepat adalah D. 17. Di bawah ini adalah contoh dari adanya dampak dari keyakinan akan kemampuan diri seorang siswa, yaitu A. Ratna dapat menyelesaikan tugasnya dengan bantuan orang tua. B. Hesti merasakan sakit perut karena akan mengikuti tes. C. Yanto merasakan pusing setelah mengerjakan tugas yang diberikan guru. D. Adi menangis setelah berantem dengan Agus untuk berebut mengerjakan tugas. Jawaban yang tepat adalah B. Masih semangat Bapak Ibu? Kita lanjut nomor 18. Dalam menerapkan strategi pembelajaran berbasis multiple intelijensi, ada langkah-langkah yang dapat digunakan antara lain A. Membuat kebijakan baru mengenai strategi pembelajaran. B. Mengkaji kembali apa yang telah dipelajari oleh siswa. C. Memberdayakan semua intelijensi yang dimiliki oleh siswa. Dan D. Menyediakan fasilitas yang lengkap untuk semua jenis kecerdasan. Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Nah, betul sekali. Jawabannya C. Memberdayakan semua intelijensi yang dimiliki oleh siswa. Kita lanjut lagi di nomor 19. Kegiatan berikut adalah salah satu cara untuk mengaktifkan indera anak didik kita agar dapat berkembang secara maksimal, yaitu A. Siswa berolahraga di lapangan, B. Guru memberi hadiah kepada siswa berprestasi, C. Siswa diajak berkarya wisata, D. Siswa belajar di ruang laboratorium bahasa. Saya tunggu 2 menit. Kira-kira jawabannya apa? Nah, betul sekali jawabannya D. Pada waktu mengajar, guru memberikan hadiah atau pujian kepada siswa yang berhasil menjawab atau menyelesaikan satu soal. Dalam hal ini, guru menerapkan teori belajar A. Classical conditioning, B. Connectionism, C. Behaviorism, D. Operant conditioning. Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Jawabannya B, yaitu connectionism. Tinggal sedikit Bapak Ibu, ada tahap-tahap yang harus dilalui guru pada waktu mengembangkan strategi pembelajaran. Salah satunya adalah guru menetapkan atau merumuskan tujuan untuk mengukur keberhasilan dari proses pembelajaran tersebut. Apa yang dilakukan oleh guru tersebut ada pada tahap pengembangan. A. Kurikulum, B. Kerangka pembelajaran, C. Sistem, dan E. Evaluasi. Jawabannya apa Bapak Ibu? Betul, jawabannya kurikulum. 22. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan efektif siswa digunakan A. Tes objektif, B. Tes berupa angket, C. Tes kemampuan gerak, D. Tes kemampuan fungsional otot tubuh. Jawaban yang tepat adalah B. Tes berupa angket. 23. Langkah pertama dalam mencari nilai rata-rata yang tidak dikelompokkan yaitu A. Menjumlahkan skor yang diperoleh, B. Menentukan jumlah besarnya orang dalam kelas,
C. Mencari nilai rata-rata dengan pendekatan rumus. D. Menentukan rentang skor terbesar dikurangi skor terkecil. Jawaban yang tepat adalah C, yaitu mencari nilai rata-rata dengan pendekatan rumus. Yang tidak termasuk dalam karakteristik kecerdasan interpersonal adalah A. Mampu bermain dalam kelompok, B. Mampu menjadi pemimpin, C. Mampu atau mudah berkonsentrasi, D. Peka terhadap teman. Jawaban yang tepat apa Bapak Ibu? Betul, C. Mudah berkonsentrasi. Terakhir atau nomor 25. Suatu teori belajar dikembangkan untuk membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah. Ini merupakan tujuan dari teori belajar. A. Insight, B. Kognitif, C. Conditioning, dan D. Connectionism. Jawaban yang tepat adalah B. Terima kasih Bapak Ibu sudah ikut menyimak materi-materi soal P3K tahun 2021. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.